Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Hananda Priyandaru, SEMM, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok MACA yang beranggotakan saya sendiri, Putri Hairunisa, Ageng Salsabila, dan Deitara Mutiara Capsol akan menjelaskan cara menginput data karyawan pada sistem Kortek untuk pelaporan PPh pasal 21 bulanan. Tujuan dari video ini untuk memenuhi salah satu syarat tugas kelompok pada mata kuliah perpajakan. Baik, kita mulai saja langsung untuk membaca materi. Pengertian pajak menurut PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. PPh 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pengertian korteks merupakan reformasi sistem teknologi informasi yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak otoritas perpajakan dalam melakukan automasi proses bisnis. Subjek pajak PPh pasal 21 itu terbagi dari 4. Yang pertama ada pegawai tetap, karyawan dengan hubungan kerja berkelanjutan menerima gaji bulanan. Yang kedua ada pegawai tidak tetap atau lepas, pekerja yang merupakan upah harian, mingguan, atau borongan. Yang ketiga ada bukan pegawai, tenaga ahli, konsultan, artis, olahragawan, dan lain-lain. Yang terakhir ada pensiunan dan mantan pegawai, penerima uang pensiun, tunjangan hari tua, atau pesangon. objek PPH. Objek PPH pasal 21 yang pertama penghasilan rutin, gaji, upah, tunjangan, uang lembur. Yang kedua penghasilan tindak rutin yaitu bonus, THR, jasa produksi, gratifikasi. Yang ketiga imbalan lain yaitu honorarium, komisi, uang saku, hadiah. Yang keempat pembayaran pensiun yaitu uang pensiun atau tunjangan hari tua. Yang kelima, imbalan natura atau kenikmatan sejak Undang-Undang HPP fasilitas dalam bentuk barang atau layanan. Pengutang penghasilan dan PTKP. Yang pertama 5% biaya jabatan maksimal per tahun atau 15.000 per bulan. Yang kedua 100% atau iuran pensiun yang dibayar oleh pegawai. Yang 54 M atau yaitu 54 juta per tahun. Yang kelima tambahan PTKP kawin atau tanggungan maksimal 3 orang. Data pajak yang pertama nama karyawan Andi Wijaya, NPWP-nya 31234567 statusnya kawin, jumlah tanggungan 1, gaji pokok 7 juta, tunjangan 1 juta, total penghasilan 8 juta, PTKP-nya 63 juta. Yang kedua Rina Kartika, NPWP-nya 329876 13450
status kawin tidak kawin, jumlah tanggungan 0, gaji pokok 5 juta, tunjangan 500.000, total penghasilan 5.500.000, PTKP-nya 54 juta. Yang ketiga Budi Santoso, NPWP-nya 33 234 787 0987 Status kawin, jumlah tanggungan 2, gaji pokok 12 juta, tunjangan 2 juta, total penghasilan 12 juta, PTKP-nya 67.500.000. Mekanisme perhitungan pajak PPh pasal 21, yang pertama penghasilan bruto, gaji ditambah tunjangan ditambah bonus ditambah THR. Yang kedua penghasilan neto bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Yang ketiga penghasilan kena pajak atau PKP neto dikurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat PPh 21 terutang setahun, terapkan tarif progresif pada PKP. Yang kelima PPh 21 masa 1 bulan, PPh 21 terutang setahun dibagi 12. Perhitungan PPh 21. Yang pertama, hitung gaji setahun. Gaji per bulan dikali 12 bulan sama dengan 8 juta dikali 12 sama dengan 96 juta. Yang kedua, ada kurangi PTKP. PTKP Andi, kawin dan satu tanggungan. 63 juta. 96 juta dikurang 63 juta, hasilnya 33 juta. Ini namanya penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga, hitung pajak setahun atau PPh 21. Tarif pajak untuk PKP sampai 60 juta adalah 5%. Jadi 33 juta dikali 5% sama dengan 1.650. Yang terakhir ada hitung pajak per bulan. 1.650 dibagi 12 sama dengan 137.500. Pelaporan PPh pasal 21. Yang pertama ada kewajiban pelaporan melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21-26. Yang kedua batas waktu, tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga ada media pelaporan yaitu SPT atau e-Bupot 2126 berbasis web. Yang keempat, ada bukti potong. Pemotong wajib menerbitkan bukti potong PPh 21 Form 1721 A1 garis miring A2. Pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21. Yang pertama, kewajiban pemotong, menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21. Yang kedua, ada kode akun dan jenis setoran. KAP 411121 PPh pasal 21 KJS 100 masa. Yang ketiga ada batas waktu penyetoran, tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang terakhir ada metode pembayaran, menggunakan kode billing melalui bank atau pos persepsi. Kesimpulannya, implementasi aplikasi Cortex dalam pengisian data PPh 21 di CV Karya Sahabat Sejati terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pajak. Penggunaan sistem ini menggantikan proses manual yang rawan kesalahan, sehingga pelaporan pajak menjadi lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Saran perusahaan disarankan untuk terus memanfaatkan aplikasi Cortex secara optimal dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar lebih memahami penggunaannya. Selain itu, pemerintah diharapkan memperluas sosialisasi sistem perpajakan digital agar lebih baik perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan efisien dan akurat. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita sudah masuki halaman Cortex. Sebelumnya saya sudah memasuki
ID pengguna, kata sandi, dan kode kapsanya. Di sini ID pengguna kita masukin nick yang mem- nick yang memiliki perusahaan. Kita langsung klik login aja. Nah, di sini di sini kita sudah masuk ke halaman beranda Cortex-nya. Sebelum kita masukin data karyawan, kita klik ini dulu untuk masuki yang namanya apa ya? Perusahaan. Nama perusahaan dulu ya. Nah, ini terus kita pilih ke halaman wajib pajak perusahaan. Nah, di sini udah nama perusahaan ya. Kita langsung klik e-bupot, lalu kita pilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, di sini kita tinggal klik Create e-bupot MP untuk masuki data karyawan. Di sini ada masa pajak. Kita masukin bulan Mei 2025. Pegawai asing kita klik tidak. Nah, karena di sini NPWP, tapi kita tidak masukin NPWP, kita masukin NIK salah satu karyawan. Lalu kita klik aja di sini, ntar otomatis keluar nama dan alamatnya. Lalu di sini kita masukin PTKP karena dalam data karyawan perusahaan Pak Encep ini masuk ke karyawan yang sudah menikah dan memiliki 2 anak. Posisi kita pilih sebagai karyawan. Di sini kita pilih tanpa fasilitas untuk nama objek pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Jenis pajak pasal 21, kode objek pajak 21 strip 100 strip 01. Untuk penghasilan brutonya Pak Encep itu sebulan eh ya 4 juta. Nama perusahaannya lalu kita klik submit. Nah, apa nih bentuknya? Tadi gimana kliknya? Nah, jadi itu untuk cara masukkan data karyawan sebelum kita melakukan laporan PPh 21 bulanan. Di sini kita bisa lihat informasi umumnya yang udah kita masukin data karyawan. Di sini ada sepajak. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kita juga bisa klik edit kalau dirasa ada yang salah atau bagaimana. Oke.